Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan lagi pembahasan kisi-kisi UTS Fisika Dasar 2B-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini itu masuk ke materi yang ada di minggu kedua, yaitu potensial listrik. Nah, di sini untuk soal nomor 5 itu capaiannya memahami konsep potensial listrik. Soalnya pilihan berganda dengan tipenya itu mudah dan bobotnya itu 6 poin. Nah, kisi-kisi soal nomor 5 ini itu mirip banget dengan kisi-kisi soal nomor 6 pada Fisika Dasar 2A. Jadi nanti kalau di video ini itu saya sering menyebutkan soal nomor 6, artinya soal nomor 6 untuk Fisika Dasar 2A. Tetapi ini juga bisa teman-teman pakai untuk membahas soal nomor 5 yang ada di Fisika Dasar 2B. Jadi video ini meskipun saya menyebutkannya itu soal nomor 6, video ini tuh adalah video untuk soal nomor 5 pada Fisika Dasar 2B gitu. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 5 di Fisika Dasar 2B. Nah, di sini ada yang namanya energi potensial. Nah, energi potensial ini itu terjadi saat adanya beda potensial gitu ya. Nah, beda potensial listrik antara dua titik itu dapat kita pahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya Coulomb dalam memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Jadi di sini itu kan kita punya muatan ya, muatan di titik A. Nah, kita diminta untuk memindahkan muatan ini ke titik B gitu ya. Nah, jadi usaha kita untuk memindahkan muatan ini dari titik A ke titik B itu disebut sebagai beda potensial gitu. Nah, untuk memindahkannya ini itu kita butuh usaha atau energi potensial gitu. Nah, kemudian kita akan coba next ya. Di sini itu ada yang namanya potensial listrik. Potensial listrik ini itu rumusnya itu ada dua. Yang pertama untuk potensial listrik diskrit. Kalau diskrit, rumus potensial listriknya itu V sama dengan K dikali Q dibagi R gitu. Jadi ini rumus potensial listrik pada kasus diskrit. Kemudian yang kedua, kasusnya itu kontinu. Artinya ini tuh muatannya tersebar merata gitu. Sehingga rumus potensial listriknya menjadi V sama dengan K integral dQ dibagi R gitu. Jadi ini rumus untuk potensial listrik pada kasus kontinu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal nomor 6 tipe yang A. Di sini capaiannya mampu memahami konsep potensial listrik. Untuk soalnya sendiri, di sini suatu muatan negatif bergerak searah dengan arah medan listrik. Oke, jadi di sini tuh ada muatan negatif yang bergerak searah dengan arah medan listrik. Gitu. Kita anggaplah medan listriknya itu bergerak ke kanan gitu ya. Jadi medan listriknya itu bergerak ke kanan kayak gini. Gitu. Nah, maka si muatan negatifnya ini itu juga akan bergerak ke kanan gitu ya. Karena di sini dia bilang bahwa si muatan negatifnya itu bergerak searah dengan arah si medan listriknya. Kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah energi potensial muatan listrik tersebut bertambah atau berkurang? Kemudian, apakah muatan tersebut bergerak ke arah tempat yang potensial listriknya lebih tinggi atau lebih rendah? Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, untuk menjawab soal ini, saya pengen menunjukkan analogi yang sederhana ya. Daripada kita menggunakan rumus-rumus, kita coba menggunakan analogi yang mungkin akan lebih mudah teman-teman pahami. Nah, di sini kita misalkan kita punya kotak gitu ya. Kita punya kotak nih. Nah, kotak ini itu kita tarik ya kan. Kotak ini kita tarik. Maka kotak ini itu akan bergerak normal gitu ya. Dia akan bergerak normal gitu ya. Kita anggap bergerak normal. Nah, tetapi kalau kita punya kotak ya kan, kita punya kotak. Nah, kita tarik nih. Ya kan, kita tarik nih kotaknya. Nah, terus di sini tuh ada yang narik ya. Kotak ini juga ditarik sama gaya F. Gitu, sehingga kotak ini kan akan bergerak lambat, ya kan? Kotak ini akan bergerak lambat. Oke. Nah, supaya kotak ini itu bisa bergerak
kembali normal, otomatis di sini usaha menarik kotak ini itu kita tambah. Oke. Jadi di sini tuh usahanya kita tambah. Usaha kita harus bertambah supaya si kotak ini tuh bisa bergerak normal. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kasus lagi nih. Kasus lagi misalkan kita punya kotak nih kan. Kotak ini kita tarik, oke? Nah, tetapi di sini kotak ini juga ditarik sama gaya juga nih, yang arahnya searah dengan gaya kita menarik. Akibatnya apa? Akibatnya kotak ini tuh akan bergerak lebih cepat. Nah, lalu bagaimana nih caranya supaya kotak ini itu bisa bergerak kembali normal? Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mengurangi usaha kita, ya kan? Usaha menarik kita itu kita kurangi. Jadi usaha berkurang. Gitu, oke? Jadi kita di sini punya kotak, kita tarik biasa, maka kotak ini akan bergerak normal. Nah, tetapi kalau kita punya kotak, kita tarik ke kanan, ternyata ada gaya juga yang menarik ke arah kiri, otomatis kotak ini kan akan bergerak lambat ya. Nah, supaya kotak ini itu bisa bergerak kembali normal, maka usaha kita menariknya itu perlu kita tambah, usahanya bertambah. Nah, kemudian kasus yang ketiga, kalau kita punya kotak, kita tarik ke kanan, kemudian ada gaya F yang mengarah ke kanan, otomatis kotak ini akan bergerak lebih cepat ke kanan. Gitu. Supaya kotak ini itu bergeraknya itu menjadi normal, maka kita harus mengurangi usaha kita dalam menarik kotak ini. Gitu. Jadi usahanya berkurang. Kayak gitu. Nah, usaha ini itu berkaitan sama energi potensial. Gitu ya. Jadi energi potensial itu adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan. Gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan analogi ini bisa berguna untuk menjawab soal yang ini. Gitu ya. Nah, ini tuh kasus muatan negatif ya. Di sini kasus muatan negatif. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, di gambar arah dari medan listrik, teman-teman kan udah saya kasih tahu ya bahwa di sini tuh ada muatan positif, yang ini itu muatan negatif. Maka arah dari medan listriknya itu kan kayak gini ya. Di video-video sebelumnya itu sudah saya kasih tahu ya bahwa arah dari si medan listriknya itu menjauhi muatan positif tetapi mendekati atau mengarah ke muatan negatif gitu. Jadi arah dari medan listriknya itu kayak gini. Gitu ya. Jadi arah medan listriknya itu menuju ke muatan negatif. Nah, ini ada di materi di modul 1 di video-video sebelumnya. Gitu ya. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan bahwa negatif ini artinya potensialnya rendah. Nah, terus kalau yang positif ini artinya potensial tinggi. Nah, sekarang kita coba lihat soal kita. Soal kita di sini kita punya muatan negatif yang bergerak searah dengan medan listrik. Nah, muatan negatif ini coba kita tulis di sini ya. Jadi di sini tuh ada muatan negatif yang bergerak searah dengan medan listrik ini. Kayak gitu ya. Nah, terus coba teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini itu kan ini kan muatan negatif ya. Di sini muatan negatif. Nah, di sebelah kiri ini itu kan muatan positif. Artinya di sini tuh si muatan negatif ini tuh akan ada gaya tarik ya kan, yang arahnya ke kiri. Kayak gitu ya. Jadi di sini tuh akan ada gaya tarik yang arahnya ke kiri, ya kan? Karena positif ketemu negatif gitu. Jadi akan saling tarik menarik. Nah, kalau kita lihat kasus ini itu mirip sama kasus yang kedua ini. Ya kan? Kasus yang kedua ini. Di kasus yang kedua ini usahanya bertambah atau energi potensialnya bertambah. Gitu. Nah, pertanyaannya kan di sini apakah energi potensial muatan listrik tersebut bertambah atau berkurang? Jadi jawabannya berdasarkan analogi yang kedua ini, energi potensialnya akan bertambah. Nah, kenapa energi potensialnya akan bertambah? Karena di sini usaha untuk muatan negatif ini itu berpindah atau bergerak ke kanan itu akan semakin sulit ya kan? Karena ada gaya F ini. Sehingga energi potensialnya ini akan bertambah supaya si muatan negatif ini tuh bisa tetap bergerak ke kanan gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah muatan tersebut bergerak ke tempat yang potensial listriknya lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau kita lihat ya, muatan negatif ini itu kan bergerak menuju ke kiri. Ke kiri itu potensial rendah. Jadi di sini tuh bergerak ke potensial yang lebih rendah.
Oke ya, jadi kayak gitu untuk pembahasan pada muatan negatif. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika muatan tersebut adalah muatan positif? Jadi di sini kita coba gambar ya. Artinya di sini tuh ada muatan positif yang bergerak searah dengan arah medan listrik gitu ya. Jadi kita anggap arah medan listriknya itu bergerak ke kanan kayak gini. Kemudian di sini si muatannya itu bergerak searah dengan medan listrik ini gitu ya. Artinya muatan positif ini tuh bergerak ke kanan gitu. Nah, di sini kita coba buat arah dari gaya medan listrik yang seperti ini ya. Jadi kita coba buat kayak gini lagi. Jadi di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif, terus di sini ada arah-arah dari si medan listriknya. Gitu. Jadi kita coba buat di sini arah-arah medan listriknya. Kemudian kita udah tahu bahwa arah dari medan listriknya itu menuju ke muatan negatif menjauhi muatan positif. Gitu. Jadi kita udah tahu bahwa arah dari medan listriknya itu kayak gini. Gitu. Kemudian kita udah tahu bahwa yang negatif ini itu adalah potensial rendah. Kemudian yang positif ini adalah potensial tinggi. Gitu. Nah, sekarang kita coba buat muatan positif itu ada di tengah-tengah sini. Gitu. Nah, ternyata di sini kan dalam kasus kita itu muatan positif ini itu bergerak searah dengan arah medan listrik ya. Artinya dia itu bergerak ke kanan. Gitu. Nah, terus kita lihat ya, di sini itu di sebelah kiri ini tuh kan muatan positif. Yang di tengah ini muatan positif. Artinya akan ada gaya tolak ya kan. Gaya tolak nih antara muatan positif sama muatan positif ini. Karena ini tuh muatannya sejenis, maka akan ada gaya tolak. Gaya tolaknya berarah ke kanan. Gitu kan. Nah, bergeraknya ke arah kanan. Nah, kalau kita perhatikan, ini itu mirip dengan analogi yang ketiga kita tadi ya. Jadi analogi kita yang ketiga tadi itu usahanya berkurang. Artinya di sini itu energi potensialnya berkurang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah muatan tersebut bergerak ke arah tempat yang potensial listriknya lebih tinggi atau lebih rendah? Jawabannya kita lihat ya, di sini kan muatan positif itu bergerak ke kanan ya, bergerak menuju ke muatan negatif ini. Artinya dia bergerak ke potensial yang lebih rendah. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 6 tipe yang A. Pada video berikutnya kita akan coba masuk ke soal nomor 6 tipe yang B. Kita akan masuk ke soal yang hitung-hitungan gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 6 tipe yang A. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 6 tipe yang B. Tipe yang B ini mampu memahami konsep potensial listrik. Nah, kalau kita lihat di soal ini tuh ada muatan titik ya. Artinya ini juga bisa kita gunakan juga untuk memahami soal nomor 7. Ya kan? Karena di soal nomor 7 nanti kita diminta untuk menghitung potensial listrik pada kasus muatan diskrit. Nah, ini juga kasusnya muatan diskrit nih. Jadi, kalau teman-teman bisa paham di soal ini, untuk soal berikutnya juga teman-teman akan lebih mudah juga. Kita coba baca soalnya. Muatan titik Q1 itu sama dengan 30 nanocoulomb, terletak pada posisi 1,1. Jadi di sini kita tulis dulu ya. Kita diketahui di sini yang pertama ada Q1 yang nilainya sama dengan 30 nanocoulomb. Kemudian di sini pada posisi 1,1 ya. Jadi di sini posisinya itu 1,1. Kemudian di sini ada Q2 yang nilainya itu 50 nanocoulomb, terletak pada posisi 1,5. Jadi di sini ada Q2 nilainya itu sama dengan 50 nanocoulomb dengan posisi 1,5. Semua posisi dalam meter ya. Jadi ini tuh satuannya meter. Kemudian pertanyaannya, tentukan potensial listrik di posisi 4,1. Jadi yang ditanya di sini ya. Ditanya, hitunglah potensial listrik di posisi 4,1. Kayak gini. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita mesti ubah dulu satuan ini ya. Satuan ini itu kan masih dalam nano ya. Artinya ini tuh kita ubah ke kolom aja gitu. Jadi ini tuh kalau kita ubah ya kan. Jadi Q1 sama dengan 30 karena nano dikali 10 pangkat minus 9. Kemudian yang Q2 ini itu nilainya sama dengan, karena ini 50, kita tulis 50 dikali 10 pangkat minus 9. Satuannya kolom, satuannya kolom. Nah, kemudian di sini kita perlu membuat koordinatnya ya. Kita perlu menggunakan koordinat Kartesius nih.
Jadi yang bagian sini itu X, yang bagian sini itu sumbu Y-nya. Gitu. Jadi kita coba buat koordinat kartesiusnya. Jadi koordinat kartesiusnya itu kayak gini ya. Yang ini itu sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya ya. Di sini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini juga kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita coba lihat Q1. Q1 itu berada di koordinat 1,1 ya. Artinya X-nya itu 1, ya kan? X-nya itu 1 nih. Terus Y-nya itu 1, artinya titiknya itu di sini ya. Jadi X-nya itu 1, Y-nya itu 1, berarti titiknya di sini. Nah, ini itu Q1. Kemudian di sini Q2. Q2 itu titiknya 1,5, artinya X-nya itu di 1 ya kan. X-nya itu di 1 nih. Terus Y-nya itu di 5, artinya nilainya ada di sini. Gitu ya. Nah, ini tuh nilai Q2. Kemudian kita diminta untuk menghitung potensial listrik di titik 4,1. Artinya di sini tuh X-nya 4, Y-nya 1. X-nya 4 itu kan ada di sini ya. Ini tuh X sama dengan 4-nya. Terus Y1 itu ada di sini. Artinya titik V-nya itu yang di sini. Jadi kita diminta untuk menghitung potensial listrik di titik ini. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung potensial listrik berarti kita perlu tahu ya jarak antara muatan ini ke titik yang pengen kita cari ini. Gitu ya. Anggaplah titik P ya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih jarak dari Q1 ke titik P ini itu berapa. Gitu ya. Jaraknya ini tuh berapa nih? Nah, jaraknya ini saya kasih nama R1. Nah, R1-nya berapa nih? Kalau kita hitung ya 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi nilai R1-nya itu sama dengan 3. Gitu. Atau teman-teman juga bisa hitung kayak gini ya. Jadi R1-nya itu sama dengan 4 ya kan, dikurang 1. Hasilnya sama dengan 3. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian kita coba cari tahu juga nih jarak dari muatan Q2 ke titik P ini. Gitu. Kita harus cari tahu nih jaraknya berapa. Nah, kita agak sulit ya kalau menghitung jarak yang berbentuk miring ini. Nah, sekarang kita coba cari tahu aja deh jarak dari muatan Q1 ke muatan Q2. Jaraknya itu berapa? Nah, jaraknya berapa nih kira-kira? Tinggal kita hitung aja ya. 5 dikurang 1. Jadi nilainya itu 4. Gitu. Nah, ini itu kan membentuk Pitagoras ya. Ya kan? Ini kan membentuk Pitagoras ya. Di sini 3, di sini 4. Berdasarkan Pitagoras di sini tuh 5. Gitu ya. Jadi nilai R2-nya itu sama dengan 5. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa R2-nya itu 5, ini tuh bisa kita hitung kayak gini ya. Jadi ini kan R2 ya. Jadi R2 itu menggunakan Pitagoras. Jadi akar yang depan itu dipangkatkan 2, ditambah yang samping dipangkatkan 2. Gitu. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja ya. Jadinya 16 ditambah 9 hasilnya sama dengan akar 25. Akar 25 hasilnya 5. Maka R2-nya sama dengan 5. Gitu. Jadi kalau teman-teman bingung kenapa R2 itu 5, cara nyarinya itu kayak gini. Gitu. Oke, karena kita udah mendapatkan R-nya, sekarang bisa langsung aja kita hitung potensial listriknya. Nah, di sini potensial listrik di titik P ya. Karena di sini saya memberi nama di sini itu titik P. Jadi potensial listrik di titik P itu sama dengan potensial listrik yang diakibatkan muatan 1 ditambah potensial listrik yang diakibatkan muatan 2. Nah, potensial listrik yang diakibatkan muatan 1 itu rumusnya K Q1 dibagi R1 ditambah potensial listrik yang diakibatkan muatan 2 artinya K dikali Q2 dibagi R2. Gitu. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nih nilai-nilai yang kita ketahuinya. Nah, K ini itu kan nilainya kan 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali Q1. Q1 nilainya ini ya. Nilainya itu 30 dikali 10 pangkat minus 9. Kemudian dibagi R1. R1 itu nilainya 3. Kemudian ditambah K, nilainya itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q2. Q2 itu nilainya 50. 50 dikali 10 pangkat minus 9 dibagi R2. R2 itu nilainya 5. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja. Kalau teman-teman hitung nanti hasilnya itu 1,8 dikali 10 pangkat 2 volt.
Jadi ini adalah besar potensial listrik di titik P ini. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan kita di soal nomor 6 tipe yang B. Kalau nanti ada salah perhitungan ya, untuk semua soal yang saya bahas silahkan teman-teman komen aja kalau ada salah perhitungan. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.